Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan materi untuk week 6 atau minggu ke-6, yaitu tentang praktikum keseimbangan gaya dan momen. Jadi hari ini kita akan bermain-main dengan model untuk belajar terkait keseimbangan gaya dan momen. Sebelum kita membahas tentang keseimbangan gaya dan momen, saya akan menunjukkan satu buah model video yang nantinya akan kita coba hitung keseimbangan gaya dan momennya. Ini adalah gambar sederhana untuk model kita yang pertama. Jadi ada sebuah jembatan di mana ada beban di titik tengahnya. Kita ibaratkan jarak jembatan ini atau panjangnya yaitu adalah 10 meter dan beban berada tepat di tengah-tengahnya, yaitu 5 meter dari arah kiri dan 5 meter dari arah kanan. Lalu karena jembatan ini bisa bergerak, maka kita menggunakan dua titik tumpuan, yaitu yang pertama adalah titik tumpuan roll dan yang kedua adalah sendi. Beban sendiri di tengah kita asumsikan memiliki berat 10 Newton. Jika didasarkan pada aspek keseimbangan gaya di mana ada aksi dan reaksi, maka jika ada beban sebesar 10 Newton di tengah-tengah dari jembatan, maka akan muncul reaksi. Di sini karena ada dua tumpuan, maka ada dua buah reaksi, yaitu F1 dan F2. Reaksi ini terjadi di kedua tumpuan yang ada.
Lalu saat kita bicara masalah keseimbangan gaya dan momen, maka sigma Fy harus sama dengan 0, sigma Fx harus sama dengan 0, dan sigma M atau sigma momen juga harus sama dengan 0. Artinya, misalkan sigma Fy sama dengan 0, maka jumlah gaya-gaya ini terbalik ya. Jumlah gaya-gaya vertikal pada seluruh sistem harus sama dengan 0. Dan untuk sigma Fx sama dengan 0, maka jumlah gaya-gaya horizontal pada seluruh sistem juga adalah 0. Dan sigma M atau sigma momen sama dengan 0, maka jumlah momen pada setiap titik di dalam struktur juga adalah 0. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi di sini kita sudah tahu ada W atau beban berdaya dari tengah sebesar 10 Newton. Lalu kita perlu mencari F1 berapa besarnya dan F2. Prinsipnya sigma Fy harus sama dengan 0, sigma Fx harus sama dengan 0, dan sigma M atau momen harus juga sama dengan 0. Cara untuk mencari momen, ya, dia adalah F kali D. F adalah gaya dan D adalah lengan momen. Gaya dalam Newton dan lengan momen dalam meter. Lalu cara mencari F1 yaitu kita pertama-tama harus menganggap bahwa titik 2 sebagai tumpuannya saat kita mencari F1. Jika model ini dalam kondisi seimbang, maka sigma momennya akan sama dengan 0. Kalau kita melihat titik 2 sebagai tumpuan, di F2 ini sebagai tumpuan, maka F1 jika arahnya ke atas, maka dia akan searah jarum jam. Sedangkan W bebannya yang arahnya ke bawah, jika dilihat dari titik tumpuan, maka dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Karena dua momen ini berlawanan arah, maka dia akan saling mengurangi. Momen F1 dikurangi momen W atau momen bebannya, dia harus sama dengan 0 agar model ini dalam kondisi seimbang. Momen itu adalah gaya dikali lengan momen. F1 berarti harus dikalikan dengan lengan dari F1. Beban W harus dikalikan dengan lengan momen dari W. F1 belum diketahui, lengannya adalah panjang dari F1 ke titik tumpuannya atau F2 sepanjang 10 meter. Lalu untuk W dia adalah 10 Newton dikalikan lengan W, lengan momen W yaitu dari titik W sampai ke F2 sebagai titik tumpuannya yaitu 5 meter. Maka 10 F1 sama dengan 50 Newton meter. Artinya F1 adalah 5 Newton meter. Lalu bagaimana dengan F2? Untuk mencari F2 kita menganggap bahwa titik tumpuannya ada di F1. F1 kita jadikan sebagai titik tumpuan dengan konsep yang sama, yaitu sigma momennya harus sama dengan 0 agar mencapai keseimbangan. Maka kita lihat dari titik tumpuan F1, W, beban W, dia perputarannya searah jarum jam, dia ke sana, searah jarum jam. Sedangkan F2 arahnya ke atas, jadi dia berlawanan arah jarum jam, maka saling mengurangi. Sehingga momen di W dikurangi momen di F2 dengan titik tumpuan F1, dia hasilnya harus 0. Momen adalah gaya dikali lengan momen. W, momen di W adalah W dikali lengan momennya adalah jarak dari titik W ke F1 yaitu 5 meter ya, dan W nya adalah 10 ya, berarti 10 kali 5. Lalu untuk momen di F2 maka dia adalah F2 belum diketahui dikali lengan
F2 ya, lengan dari momen F2 ini. Jaraknya dari F2 menuju F1 sebagai titik tumpuan dia adalah 10. Dan total kedua momen ini harus sama dengan 0. 10 F2 sama dengan 50 Nm. F2 sama dengan 5 Nm. Sehingga di sini F1 sama dengan 5, F2 sama dengan 5. Kedua reaksi ini memiliki besaran yang sama karena benda berada tepat di tengah-tengah dari batang tersebut. Jadi ini yang sudah kita kerjakan untuk model 1. Ini adalah diagram dari gaya-gaya yang bekerja. Di sini kita bisa lihat dalam diagram ini gaya-gaya yang bekerja yaitu F1 5,5 Newton ya, F2 5 Newton arahnya ke atas, dan W 10 Newton ke bawah. Jadi ada 3 gaya. Jika sesuai dengan prinsip keseimbangan gaya, maka sigma Fy atau sigma gaya-gaya vertikal totalnya jumlahnya harus sama dengan 0. Pada kasus ini kita tidak memiliki gaya horizontal, maka kita hanya akan mengecek gaya-gaya vertikalnya saja. Jika sigma Fy harus sama dengan 0, maka kita lihat apakah ada gaya-gaya yang searah atau berlawanan arah. F1 arahnya ke atas, F2 arahnya ke atas, dan W arahnya ke bawah. Sehingga W ini dia berlawanan arah, akan mengurangi. Sehingga F1 ditambah F2 dikurangi W hasilnya harus sama dengan 0. F1 5 Newton, F2 5 Newton, dan W adalah 10 Newton. Totalnya adalah 0. Sehingga artinya gaya yang kita temukan sudah tepat dan model ini berada dalam kondisi seimbang. Kasus yang kedua, kita geser sedikit bebannya ke arah sebelah kanan ya. Jadi di sini W 10 Newton, namun posisinya tidak tepat berada di tengah-tengah jembatan, namun dia bergeser ke arah sebelah kanan. Sehingga dari titik tumpuan sebelah kanan jaraknya adalah 3 meter, dan dari titik tumpuan sebelah kiri jaraknya adalah 7 meter. Muncul F1 dan F2 sebagai reaksi. Lalu untuk mencari F1 sama seperti yang awal, F2 menjadi tumpuan. Yang berbeda adalah di sini F1 belum kita ketahui jaraknya terhadap titik tumpuan. Jaraknya terhadap titik tumpuan F2 adalah 10. Sedangkan W beratnya 10 Newton dan jarak W ke titik tumpuan F2 adalah 3 meter. Sehingga 10 F1 sama dengan 30 Newton meter. F1 adalah 3 Newton meter. Di sini ya. Lalu untuk mencari F2 kita tentukan titik tumpuannya di F1, di mana W nantinya adalah 10 Newton dan W jaraknya ke F1 adalah 7 meter. F2 belum diketahui dan jaraknya ke F1 adalah 10 meter. Sehingga 10 F2 sama dengan 70 Newton meter. F2 sama dengan 7 Newton meter. Asumsinya adalah kenapa dua titik tumpu ini memiliki reaksi yang berbeda ya. F2 memiliki reaksi yang lebih besar dibandingkan dengan di F1 karena beban lebih dekat ke F2.
Ibaratnya kalau kalian memikul benda ya dengan teman kalian lain, tapi bendanya condong ke arah kalian, maka bebannya akan cenderung ke orang yang paling dekat. Pasti orang yang paling dekat akan menerima beban lebih berat daripada yang lebih jauh. Mudah ya, ini tadi F1 adalah 3 Newton, F2 adalah 7 Newton. Lalu sesuai prinsip keseimbangan gaya, kita kembali lagi sini untuk mengeceknya bahwa sigma Fy atau sigma gaya-gaya vertikal harus sama dengan 0. F1 dan F2 arahnya ke atas, W1 arahnya ke bawah, sehingga dia akan mengurangi. Sehingga F1 ditambah F2 dikurangi W harus sama dengan 0. F13, F27, W10. Betul. Hasilnya adalah 0. Berarti yang kita temukan gaya-gayanya ini sudah tepat. Ini adalah contoh untuk model yang ketiga, yaitu saat jembatan hanya memiliki satu buah titik tumpu, namun titik tumpunya adalah bentuknya adalah fix ya. Bentuknya adalah fix atau jepit. Di sini titik tumpuan tidak dapat bergerak. Lalu apa bedanya ya kasus model nomor 3 dan model nomor 4 ini? Yang berbeda adalah titik dari bebannya. W sebanyak 10 Newton, untuk yang model 3 dia berada 5 meter dari titik tumpunya. Sedangkan untuk model 4 dia berjarak 10 meter dari titik tumpunya. Kita coba lihat momennya ya. Untuk momen F kali D berarti 10 bebannya dikalikan 5 jaraknya sama dengan 50 Newton. Lalu pasti dia akan muncul reaksi F ya, kita namakan FA reaksinya. FA, jika kita sepakat model ini seimbang, maka sigma Fy harus sama dengan 0. Maka FA yang ke atas dikurangi W ke bawah, dia harus sama dengan 0. FA dikurangi 10 Newton harus sama dengan 0, maka FA adalah 10 Newton. Jadi reaksinya di sini adalah 10 Newton. Sedangkan momennya adalah 50 Newton meter. Lalu untuk model yang keempat, kita perlu menghitung momennya. F kali D. Beratnya 10, jaraknya 10 meter. Maka momennya adalah 100 Newton meter. Lalu kita melihat reaksi di titik tumpunya yang kita namakan sebagai FB. Reaksinya yaitu karena model ini seimbang, maka dia sigma F harus sama dengan 0. FB ke arah atas, W ke arah bawah, dia akan saling mengurangi, berarti FB dikurangi W harus sama dengan 0. FB dikurangi W adalah 10 Newton, dia harus sama dengan 0, maka FB adalah 10 Newton. Di sini berarti FB sama dengan 10 Newton. FB dan FA ternyata memiliki nilai yang sama. Namun untuk momennya dia sedikit berbeda untuk model 3 dan model 4, karena di model 4 momennya adalah 100 Newton. 100 Newton meter. Sehingga di sini momennya adalah 100 Newton meter pada model 4, dan pada model 3 momennya adalah 50 Newton meter. Berbeda momennya, namun reaksinya sama, yaitu 10 Newton reaksi vertikalnya. Baik, ini adalah 4 buah model contoh dari video tadi yang sudah kita coba praktekkan, dan ini adalah cara untuk menganalisisnya, gaya-gaya yang bekerja pada model yang telah kita buat. Sekarang tugas kalian yaitu silahkan mencoba membuat satu buah model jembatan yang menunjukkan keseimbangan gaya dan momen. Bentuk dan bahannya
dibebaskan. Yang jelas, jembatan tidak boleh jatuh saat diberi beban. Artinya, jembatan harus berada dalam kondisi seimbang. Lalu, cobalah kalian membuat analisis gaya dan momennya menggunakan diagram-diagram seperti contoh dari model 1 dan model sampai dengan model 4 yang sudah saya berikan. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.